cek tes. Ada pada yang ngeri Ren di mic-nya ada? Di headset? Ren. Nggak usah. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota bersama saya Priscila Balebo. Kita ikuti informasi dari RRI Manado, di mana 10 pelaku utama yang menjadi otak tawuran berhasil ditangkap tim Resmob Gabungan Polresta Manado dan Polda Sulawesi Utara. Berikut laporan Meiki Kodawati. Perkelahian antar kampung yang terjadi di dua lokasi berbeda di Kota Manado pada malam Natal 24 Desember dan hari Natal 25 Desember tahun 2024. Pelakunya tertangkap setelah tim Resmob Gabungan Polresta Manado dan Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap 10 pelaku utama yang menjadi otak tawuran tersebut. Para pelaku yang berhasil diamankan dari tawuran di Kecamatan Singkil yaitu FM 17 tahun, RA 24 tahun, AD 16 tahun, DM 20 tahun, dan ML 21 tahun. Sementara di Kelurahan Banjer, Tikala, polisi meringkus ZS 22 tahun, MT 42 tahun, dan FM. Dua di antaranya para tersangka yang telah diamankan diketahui masih di bawah umur. Selain menangkap para tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti senjata tajam berupa samurai, parang, badik, tombak, anak panah, alat pembuat senjata tajam, dan batu yang dipakai untuk saling serang. Kejadian pertama terjadi di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, di mana kedua kelompok warga yang hanya berbeda lingkungan terlibat. Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Singkil, warga di sekitaran Pasar Unyil terlibat bentrok dan saling serang. Wakapolda Sulawesi Utara, Brigadir Jenderal Polisi Bahagia Dasi, didampingi Direktur Kriminal Umum Polda Sulut serta Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, mengatakan para pelaku saat ini sudah ditangkap. Dari kejadian tersebut, kemudian Bapak Kapolda memerintahkan jajaran Reskrimum Polda Sulawesi Utara yang dipimpin Dirkrimum bekerja sama dengan Kapolresta Manado untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dari hasil pengejaran tersebut yang awalnya ditelusuri dari lewat CCTV, maka ditangkaplah ada sekitar 9 orang yang sudah diamankan oleh anggota Krimum bekerjasama dengan anggota Reserse Polresta. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 351 KUHP, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wakapolda Sulawesi Utara menghimbau masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan dan tidak mudah terprovokasi. Kepolisian akan menindak tegas pelaku tawuran. Masyarakat diharapkan proaktif dan dapat melaporkan ke pihak kepolisian terdekat jika terjadi gangguan Kamtimas. Meiki Kodawati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Laporan hasil pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah dan KPU telah diserahkan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Laporan bersama Andi Sanga. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP atas kepatuhan pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dan KPU untuk semester 2 tahun 2024. Penyerahan LHP tersebut berlangsung di auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo kemarin. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Bombit Agus Mulyo mengatakan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan keuangan dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah dan KPU telah mematuhi peraturan perundang-undangan, sedangkan pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menguji aspek ekonomi, efisien, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Dalam proses pemeriksaan, pihaknya berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara, termasuk menerapkan kode etik BPK dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme. Dari hasil pemeriksaan, Bombit mengungkapkan terdapat sejumlah temuan yang menjadi perhatian BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Salah satu temuan yang disorot yaitu masih adanya kasus kelebihan pembayaran tertentu di beberapa daerah yang menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan. Untuk semester 2 tahun 2024 ini kami melaksanakan 2 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan PDTT kepatuhan pada KPU, kemudian kepada Pemkab Gorontalo, Gorontalo Utara, Bualemo, Bone Bolango, dan Pauwato ya. Nah, ini ada pemeriksaan kinerja, ada pemeriksaan kepatuhan. Kalau pemeriksaan kepatuhan, ya tadi masih ada yang sifatnya kelebihan bayar, contoh seperti itu. Masih ada yang sifatnya belum atau tidak belum dipertanggungjawabkan. Kalau untuk kinerja masih ada regulasi atau SOP yang belum ada gitu. Bombit menambahkan untuk setiap temuan yang diidentifikasi, pihak BPK telah memberikan rekomendasi yang bersifat perbaikan kepada pemerintah daerah maupun Komisi Pemilihan Umum. Ia meminta pemerintah daerah dan KPU segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut, mengingat aturan yang berlaku menetapkan batas waktu perbaikan hanya selama 60 hari. Bombit berharap dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan BPK, mendorong pemerintah daerah ke depan selalu melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program secara lebih efektif. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Harga cabai di Kabupaten Sangihe tembus Rp100.000 per kilogram. Alexander Dalengkade melaporkan. Kenaikan harga rica yang dijual di Pasar Towok Tahuna dari Rp45.000 per kilogram bervariasi mulai Rp80 sampai Rp100.000 per kilogram. Hal itu dikatakan Haji Noho, salah satu pedagang bawang rica tomat Barito Pasar Towok Tahuna ketika diwawancarai RRI Selasa 7 Januari 2025. Ia menjelaskan kenaikan harga rica bervariasi, rica dari Provinsi Gorontalo Rp100.000 per kilogram, sedangkan rica dari Surabaya Rp80.000 per kilogram. Lanjut dikatakannya, untuk kenaikan harga rica terjadi sejak 1 Januari 2025. Rica naik Pak Haji? Naik. Dari berapa ke berapa Pak Haji? Dari 40 ke 85, 100. Baik. Untuk rica dari luar? Rica dari luar. Kalau rica Gorontalo mencapai 100. Kalau rica Patalan Surabaya punya sekitar 80. Begitu. Sejak kapan Pak Haji? Sejak kapan? Dari tanggal 1 Januari. 1 Januari. Sampai ini. Sampai sekarang. Kau diperkirakan sampai kapan Pak Haji? Belum bisa diprediksi. Iya. Pak Haji itu cuma rica Pak Haji? Atau? Ini rica Gorontalo asli. Memang. Ini rica Gorontalo asli. Ini yang 100. Yang Surabaya punya cuma 80. Sementara untuk harga sayuran masih stabil, sedangkan harga tomat Rp10.000 per kilogram, bawang merah dan bawang putih Rp50.000 per kilogram. Imbas kenaikan harga rica di Kabupaten Kepulauan Sangihe membingungkan penjual makanan di Kota Tahuna. Salah satunya yang dikeluhkan Ibu Hadijah Muksin, penjual makanan di Kompleks Patimura, Kelurahan Sawambenar, Kecamatan Tahuna.
Menurutnya, kenaikan harga rica ikut berpengaruh pada kualitas makanan yang ia jual. Alasannya, ketika memasak ikan dengan resep tertentu yang membutuhkan banyak rica, karena saat ini rica mahal, terpaksa volume penggunaan rica dikurangi. Tanggapan soal rica naik, Bunda? Iya, dia bilang harus setengah mati. Semua mati ini jaga mencari yang berapa beli rica. Itu dengar itu Bapak. Ibu bakios? Ya, ada pasti yang mau beli. Berjual? Pasar bawah. Oh. Iya kasihan. Motoran kan pemakan rica. Pemakan rica. Suka sekurang lo lantaran mahal. Jadi kalau biasanya perlu cuma isi 2 biji. di ruang. Jadi mohon bagaimana pendapatan soalnya tidak sesuai dengan pengeluaran. Pengeluaran. Cocok memang. Orang mengharapkan ini tuarin mau naik jadi semua stabil gitu Pak Harapkan orang kasihan itu mendapat perhatian. pemimpin baru Bu Pemimpin keadilan sosial bagi orang yang muda Indonesia. Semua serba baru. Jago. Jaga tunggu ini keadilan ini minta tempo apa? Solalah. Terkait permasalahan ini, ia berharap pemerintah daerah, amat lebih dinas teknis, segera turun lapangan mengatasi kenaikan harga rica. Sementara itu, Kepala Dinas Perindak Sangihe, Abdul Madang, mengatakan terkait pergerakan harga di pasar lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap hari dilaporkan ke pemerintah pusat. Setiap hari kami melakukan 45 item yang tetap dilaporkan ke pusat, yaitu ke Kemendagri melalui format dari akun SP2KP. Ya, selain barito juga ada beras, baru kemudian sampai dengan ayam daging, baru kemudian ada mentega dan lain-lain. Telur, item-item tersebut setiap hari kami pantau dan hasilnya tetap dilaporkan melalui sistem SP2KP. Stabilisasi pangan dan Ia berharap petani lokal jika panen rica, tomat, dan sayuran dapat dipasarkan ke pasar-pasar terdekat di Tahuna dan sekitarnya. Alexander Dalenggade, RRI Tahuna terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Magota. Kita ke informasi lainnya dari RRI Talaut, di mana arus balik tahun baru penumpang kapal laut di Talaut terpantau masih tinggi. Selengkapnya dilaporkan Robert Tamaroba. Pasca merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru di Kabupaten Kepulauan Talaut, ratusan warga dari berbagai latar belakang usia dan profesi kembali berangkat ke luar daerah. Nampak saat arus balik, ribuan warga dari berbagai kelurahan desa tersebut mulai membadati KM Gregorius dan KM Barcelona 5A, rute pelayaran Talaut Manado. Windy Sarante, salah seorang penumpang, mengatakan demi mengantisipasi tidak mendapatkan tiket ranjang, dirinya sudah melakukan pembelian tiket beberapa hari sebelum keberangkatan. Tapi kalau orang di ranjang, siang lain suka piaro-piaro ada di samping, lain suka tidur di muka WC. Mar kalau orang aman, kalau orang dalam kamar, itu DP tingkat kenyamanan. Tapi kalau DP tingkat kesulitan banyak sekali, bisa mau diuraikan. Hal senada juga disampaikan Stefan, penumpang lainnya. Saya ya juga ke depan ini baru sih bolehlah bisa ada sedikit sisa tempat buat penumpang. Memang terpantau pada H+7 arus balik tahun baru 2025, kepadatan penumpang masih cukup tinggi meskipun telah dilayani oleh 2 kapal. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, informasi tersebut mengakhiri untuk Lintas Berita Magota. Di sana mendengarkan Rabu, hari ini 8 Januari 2025. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
dalam Lintas Magota.